Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla lahu wa la billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Untuk materi yang pertama ini saya akan menyampaikan fiqh siyam. Adapun materi dalam bentuk tulisan sudah saya bagikan dan bisa dibuka. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya akan menerangkan pokok-pokok saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama, puasa Ramadan. Orang yang wajib mengerjakan puasa Ramadan adalah semua orang yang sudah mukallaf, yang akil dan baligh. Anak yang masih belum baligh tidak wajib untuk puasa Ramadan. Namun demikian, bagi anak yang sudah berumur 7 tahun, laki-laki atau perempuan, maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan mengerjakan puasa Ramadan. Kalau orang tuanya membiarkan anaknya tanpa diperintah untuk mengerjakan puasa Ramadan, maka dia berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan muru auladakum bis salati li sab'in wadribu li 'ashrin. Perintahkanlah anakmu mengerjakan salat ketika umur 7 tahun dan pukullah ketika umur 10 tahun. Sama dengan salat puasa. Oleh karena itu kata para ulama, apabila anak sudah berumur 7 tahun, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan puasa. Dengan demikian orang tua harus sudah melatih anaknya berpuasa sebelum umur 7 tahun. Umur 5 tahun diajak puasa. Makanya ada puasa maghrib, puasa asar, itu saya melatih. Sehingga umur 7 tahun sudah bisa mengerjakan puasa secara penuh, puasa maghrib. Kalau orang tua membiarkan, maka berdosa orang tuanya. Bahkan ketika umur 10 tahun, maka orang tua wajib memerintahkan dengan memukul apabila dia tidak mau. Tentu dan pukulan yang mendidik. Nah, di sini apa kita pahami bahwa tidak benar kalau orang tua itu membiarkan anaknya karena kasihan, karena masih kecil tidak diajak berpuasa, itu salah. Itu tidak benar. Nah, umur 10 tahun yang dimaksudkan di sini adalah 10 tahun Hijriah, bukan 10 tahun Masehi. Dengan demikian, bagi orang tua itu harus mencatat usia anak dengan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kenapa? Karena ada beberapa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan usia, seperti perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, kemudian batas haid dan lain-lainnya. Adapun syarat dan rukunnya puasa, yang pertama, sebagaimana dalam ibadah lain, puasa wajib ada niat. Maka dalam puasa Ramadan wajib ada niat. Hanya bedanya, kalau puasa Ramadan niatnya itu di malam hari. Tapi kalau puasa yang wajib ya malam hari. Tapi kalau puasa sunat itu tidak harus malam hari. Bisa pagi hari sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk zuhur. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, harus niatnya dilakukan pada malam hari sebelum masuk waktu subuh. Bagaimana niatnya? Niatnya biasanya dalam bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Yang perlu diperhatikan itu biasanya nunnya itu jangan dibaca fathah, baca kasrah. Nah, itu Ramadan an adai fardhi syahri ramadhani, bukan ramadhana. Ramadhani hadis sana lillahi ta'ala. Kalau diartikan, saya niat puasa Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus dilakukan setiap malam sebelum subuh. Maka setiap malam harus ada niat selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, apabila
ada malam yang lupa tidak niat, maka tidak sah puasanya, dan wajib untuk imsak. Imsak itu wajib untuk tidak makan dan tidak minum, tapi dia wajib untuk qadha. Misalnya tadi malam lupa tidak niat, maka besok paginya tetap harus puasa seperti orang puasa, tapi tidak sah puasanya, sehingga besok diqadha. Oleh karena itu penting ini dipahami bahwa jangan sampai lupa, setiap malam harus ada niat untuk mengerjakan puasa Ramadan. Oleh karena itu ulama mazhab Syafi'i mengingat ini agak sulit, karena biasa orang itu kalau malam-malam pertama masih ingat, tapi kalau malam-malam yang sudah belakangan sering lupa. Maka kata para ulama, bagi penganut mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengikuti mazhab Imam Malik di dalam masalah niat puasa. Maksudnya, menurut Imam Malik, niat puasa Ramadan itu tidak harus setiap malam, cukup satu kali untuk sebulan. Jadi misalnya tanggal 1 Ramadan, dia mengucapkan niat, saya niat puasa selama 1 bulan Ramadan, saya niat puasa selama 1 bulan Ramadan. Maka dia cukup niatnya di awal bulan tadi untuk sebulan penuh. Jadi misalnya ketika di tengah-tengah bulan dia itu lupa tidak niat, maka sah menurut Imam Malik. Oleh karena itu ulama mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan bagi penganut mazhab Syafi'i untuk taklid kepada Imam Malik ini, agar supaya jika terjadi lupa di tengah-tengah bulan puasa, bisa dianggap sah puasanya meskipun dia lupa di dalam niatnya mengikuti pendapat Imam Malik. Namun ada syaratnya. Syaratnya kalau tidak terputus oleh sesuatu yang uzur. Kalau terputus maka diulang lagi. Contoh begini, perempuan itu biasanya kan setiap bulan ada haidnya. Misalnya pada malam pertama bulan Ramadan dia niat, saya niat puasa selama bulan Ramadan, selama sebulan penuh Ramadan. Maka niatnya ini 1 kali cukup sebulan. Umpama hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat dia lupa tidak niat, maka tidak apa-apa, tetap sah. Hari kelima niat lagi, hari keenam lupa nggak niat, nah apa sah. Hari ke-10 dia haid, datang haid selama 5 hari, 11, 12 sampai tanggal 15 suci. Nah maka untuk memulai puasa lagi, ini harus memulai niat lagi untuk sebulan penuh. Tanggal 15 misalnya suci, maka dia bisa niat lagi, saya niat puasa selama sebulan penuh. Umpama tanggal 20 dia lupa, tidak apa-apa. Tapi sebaliknya, umpama waktu dia suci tadi dia tidak niat lagi dari awal, tidak niat untuk sebulan penuh, tanggal 20 kok lupa, maka tidak sah. Kenapa? Karena diputus oleh haid yang selama 5 hari tadi itu. Jadi syaratnya niat tadi bisa berlaku sebulan penuh selama tidak diputus oleh keadaan tidak puasa yang disebabkan karena uzur seperti haid tadi. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu bagi perempuan jangan lupa ketika di tengah Ramadan mengalami haid, ya, untuk memulai lagi niatnya diperbarui lagi dengan niat sebulan penuh. Kenapa? Karena jaga-jaga agar supaya jika di tengah-tengahnya kemudian ada lupa, bisa ikut mazhab Maliki. Jika tidak demikian, maka tidak bisa ikut mazhab Maliki sehingga wajib untuk mengqadha. Yang kedua, syarat utama puasa itu adalah
menahan dari sesuatu yang masuk ke dalam bagian tubuh, baik melalui mulut atau melalui hidung atau melalui kuping atau melalui lubang kemaluan atau melalui lubang anus. Misalnya pas mandi, pas kemasukan air dari kupingnya atau kemasukan air dari hidungnya, maka batal puasanya meskipun bukan dari mulutnya. Oleh karena itu, bagi orang yang sedang puasa dimakruhkan, makruh hukumnya, mandi dengan cara menyelam masuk ke air, itu mandi, hukumnya makruh. Kenapa? Karena berisiko kemasukan air. Kalau mandi tidak dianjurkan tidak menyelam. Bagaimana kalau kemasukan air karena mengerjakan wudhu? Kalau kemasukan air lewat kuping, ya, atau lewat kuping atau lewat hidung, karena mengerjakan sesuatu yang wajib, seperti pas mandi junub kemasukan air lewat kuping, pas wudhu kemasukan air lewat kuping, maka bagaimana? Maka ditafsir. Kalau hati-hati tidak sembrono, maka tidak batal. Contoh misalnya, pas mandi junub sudah hati-hati, mandinya tidak dengan cara menyelam, disiramkan pelan-pelan, kok kemasukan lewat kuping, maka tidak apa-apa, karena disebabkan karena mengerjakan pekerjaan yang wajib atau mengerjakan pekerjaan yang sunat. Misalnya seperti ketika akan wudhu kan disunatkan untuk berkumur. Nah, maka ketika berkumur, ketika mengisap air ke hidung, istinsyak, tetap disunatkan ketika puasa. Cuman yang awalnya dianjurkan untuk mubalaghah, untuk ketika dengan cara keras, tapi ketika puasa dianjurkan untuk pelan-pelan, tidak boleh keras. Kalau sudah hati-hati, sudah pelan-pelan kok kemasukan, maka tidak batal. Kenapa? Karena disebabkan karena dia mengerjakan perbuatan yang sunnah. Nah, yang perlu diperhatikan bagi perempuan, bagi orang yang puasa, apabila melakukan buang air besar atau buang air kecil. Kalau buang air besar, hati-hati, jangan sampai jarinya masuk ke dalam dubur. Kalau jari-jari masuk ke dalam dubur, maka batal puasanya. Oleh karena atau ada air yang masuk ke dubur. Oleh karena itu kalau pas cebok harus hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk ke dubur dan jangan sampai jari-jari masuk ke dubur ketika cebok. Bahkan juga tidak boleh memutus kotoran yang sedang keluar. Pas tanah keluar kok diputus sehingga sebagian kembali ke dalam lagi, maka batal puasanya. Oleh karena itu, apabila buang air besar harus hati-hati. Sehingga kata para ulama, kalau memungkinkan sebaiknya jangan buang air besar ketika siang hari Ramadan, khawatir tidak bisa menjaga. Nah, begitu juga ketika buang air kecil, khususnya bagi perempuan. Bagi perempuan ketika buang air kecil, ketika cebok harus hati-hati. Jangan sampai jarinya masuk ke kemaluan, atau ketika menyiram itu airnya masuk ke kemaluan, maka bisa membatalkan pada puasanya. Demikian juga bagi orang yang sedang puasa itu dianjurkan untuk tidak melakukan suntik, karena suntik itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukumnya dapat membatalkan puasa meskipun ada khilaf di antara para ulama. Nah, dan bagi orang yang puasanya batal, baik itu disengaja atau tidak disengaja, misalnya
tidak sengaja pas mandi, bukan mandi wajib, kemasukan ke kuping, maka meskipun puasanya batal, dia tidak boleh untuk makan dan minum. Dia harus tetap menjaga puasanya sampai maghrib. Dan nanti kalau sudah selesai Ramadan wajib diqadha. Kecuali bagi perempuan yang sedang mengalami uzur, haid atau nifas, maka dia tidak boleh puasa, haram untuk puasa, dan tidak diwajibkan untuk imsak, tidak wajib untuk menahan makan dan minum. Boleh makan minum asalkan tidak sampai mengganggu kepada pengguna puasa yang lainnya. Bagi perempuan yang memiliki kodok yang belum, memiliki tanggungan puasa yang belum dibayarkan dari tahun yang kemarin sampai masuk puasa tahun ini, kalau dia itu meninggalkan tadi dengan sengaja maka berdosa. Di samping berdosa, wajib membayar denda per harinya itu 1 mud beras atau 7 on beras yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau tidak disengaja, tidak berdosa, tapi tetap wajib diqadha pada setelah selesai bulan Ramadan, dan wajib membayar denda per harinya sama tadi 1 mud atau 7 on beras yang diberikan kepada fakir miskin. Ini penjelasan secara singkat hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kewajiban puasa dan syarat-syarat wajib puasa. Adapun selengkapnya bisa dibaca di materi tulisan yang sudah saya bagikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.